Tadi mau bilang tim peliput itu meliput kakak-kakak kelasnya. Itu berarti anggotanya dari kelas berapa, Bu? Iya, dari kelas 10. Oh, dari kelas 10. Nah, ini yang kelas 10. Nanti misalnya dia kelas 2 kan dia magang tuh. Iya. Kelas 2 magang, nanti yang kelas 10 yang baru datang lagi nanti akan kita cari bibit lagi dan dibina sama kakak-kakaknya begitu dan seterusnya. Nanti ketika dia kelas 3 itu hanya membimbing adik-adiknya saja, dia tidak keluar lagi karena dia difokuskan untuk belajar untuk menghadapi ujian-ujiannya. Anggota itu ada pelatihan dulu atau bagaimana, Bu? Tadinya sih kita antarkan dia ke Riau Tiping, itu nanti ada briefing di situ diajarin anak-anaknya. Misalnya untuk minggu pertama dia diajarin tentang pengambilan gambar gimana, pengambilan videonya gimana, memang ada pembelajarannya kata anak-anaknya. Iya. Diajarin, ada skill khususnya, diajarin sama RTP lah ibaratnya. Cuma nanti tempatnya beda-beda. Kalau minggu ini misalnya di SMK A, besoknya di SMK B, rolling merekanya. Jadi itu yang buat mereka sih tertarik satu. Anak-anak kan suka kumpul tuh, suka hang out bareng-bareng temannya. Kalau dia misalnya kumpul di apalagi sekolah itu sekolah yang dia senangi. Nah, misalnya karena looknya bagus, tampilan sekolahnya keren menurut dia, pasti suka mereka anak-anak zaman sekarang. Itu sih. Jadi Bu, tentang faktor pendukung. Tadi program dari Riau TV itu jadi faktor pendukung jalannya ekstrakurikuler ini. Ada nggak faktor pendukung lain dan faktor penghambat? Untuk sekolah update? Untuk keseluruhan. Kalau faktor pendukungnya apa lah dibilang ya? Kalau pendukung secara ini menurut saya ada sih, hanya sekolah aja yang mendukung dan kerja sama teman-teman rekan-rekan guru itu yang mendukung. Cuman kalau kendalanya itu kebanyakan kendalanya di biaya. Kadang kalau saya perhatikan ya, acara itu tidak jalan karena dana tadi. Sementara kan kita swasta nih, dananya hanya dari siswa. Kalau misalnya tunggakan banyak, tentu ada pengurangan biaya di lain-lainnya. Di situ kendalanya, masalah dana. Apalagi nanti kegiatan itu membutuhkan banyak biaya seperti poli. Kita kan mau mengambil dari luar tuh pelatih. Setiap datang berapa biasanya, itu akan menguras biaya sih. Faktor yang melemahkan saya lihat di biaya itu seperti pramuka. Kalau dia camping kan banyak biaya, nggak mungkin anak-anak yang kita mintain biaya sementara dia punya uang OSIS ibaratnya. Cuma kalau uang OSIS pun yang kita kelola, nggak semua juga anak-anak membayarkan uang OSIS tepat waktu, itu pula dia kendalanya. Jadi OSIS itu juga membantu semua ekskul gitu loh? Nah, pendanaannya dari OSIS. Semua kegiatan yang ada di ekskul itu pendanaannya dari OSIS. Cuman masalahnya OSIS itu tidak terkumpul. Misalnya kan setiap anak dibebankan sekian per tahunnya, itu tidak ditunaikan tepat waktu dengan sama anak. Misalnya kita kan mulainya dari misalnya Januari sampai Desember. Memang uang OSIS dari Januari sampai Desember. Tapi ada kalanya beberapa anak yang hanya bayar di bulan Januari. Sementara kan kegiatan dari Januari sampai selanjutnya kan akan tetap berjalan. Itu juga kegiatannya, itu juga pelatihnya. Itu kadang kenanya. Jadi sekolah merasa ya mungkin terbebani atau sulit untuk mengeluarkan dana-dana itu sebelum uang OSISnya terkumpul. Sekarang saya mau bertanya tentang pendidikan karakter, Bu. Ekskul itu kan dibuat sedikit banyaknya pasti menghasilkan karakter dari siswa gitu. Jadi dari sekian banyak ekskul dan terus berkurang jadi yang aktif hanya 2 ya tadi. Ya 2 atau 1 sekolah. Yang sekolah update sekarang saja. Yang dari sekian banyak menjadi hanya 1 saja. Itu bisa tidak mewujudkan karakter, menjadi pendidikan karakter bagi siswa? Kalau misalnya ada, disebutkan karakternya seperti apa? Kalau di masa pandemi ini sih karakter yang bisa dibangun saya rasa memang ya minim ya, disebut minim. Ya karena kita juga tatap mukanya dengan anak kan tidak banyak. Kalaupun kita tatap muka dengan beberapa siswa hanya beberapa jam saja. Misalnya dari jam 7 sampai jam 10, nanti jam 10 sampai jam 2 kan beda orang lagi. Tentu interaksi antara guru dengan anak itu kurang. Dan caranya dengan bantuan orang tua, kita tetap menelpon orang tua, mengarahkan orang tua biar anaknya tetap misalnya di rumah disiplin, pembelajarannya jangan tempat ditinggalkan. Misalnya di jam sekian kita daring misalnya seperti itu. Kita mohonkan kepada orang tua bantuannya, harap dibantu. Cuman disiplin aja sih yang bisa ditekankan. Kalau yang lain-lain saya rasa percaya diri, berani, nggak bisa kita ini kan karena dia di rumah. Tapi kalau misalnya pas dia lagi di sekolah,
nggak melalui program school nggak melalui program ekstrakurikuler itu, hanya di pembelajaran aja kita tingkatkan lagi. Kalau melalui itu kurang, ya nggak bisa karena waktu kita tadi tidak ada. Berarti solusinya dikuatkan lagi komunikasi antara guru dan orang tua. Iya, komunikasi antara guru dengan orang tua itu harus dieratkan lagi lah. Karena kalau nggak melalui itu, dari mana lagi kita menyambungnya ibaratnya. Kalaupun nanti pembelajaran di sekolah itu hanya sebentar. Kalau dia datang ke sekolah misalnya dalam KBM namanya, bukan lagi ekskul kan. Kita jumpanya cuma hanya di KBM walaupun cuma beberapa jam. Di KBM itulah kita tekankan lagi. Misalnya dia, apalagi di bengkel kan. Dia bengkel, ada kalanya anak-anak tuh malu-malu, tak berani walaupun gurunya sudah menerangkan, sudah mempraktekkan, dia masih malu. Nah di situ baru diinin lagi karakternya. Tidak apa-apa salah, yang penting kan kita berbuat. Kita belajar dari kesalahan itu, pasti seperti itu aja nanti motivasinya, enggak yang dari ekskul tibanya. Terakhir Bu, pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu untuk ekskul SMK Kansa ini untuk kedepannya? Ya, harapannya sih yang pertama COVID ini lah berakhir, kemudian anak-anak bisa dimasukkan kembali seperti sedia kala. Dengan begitu kegiatan ekskul ini bisa kita adakan lagi, dan karakter-karakter seperti disiplin, percaya diri, kemudian mampu berkompetisi dengan yang lainnya itu tercipta, ada pada diri siswa, terlaksana ibaratnya seperti itu. Itu sih harapannya, dan mudah-mudahan dengan ekskul ini mereka bisa berkompetisi dengan sekolah lain, bukan hanya misalnya antar sekolah kita aja. Kan misalnya dia bisa berkompetisi dengan luar dengan pengetahuan yang dia dapat di ekskul, karena kadang pembelajaran aja tidak cukup, harus ditambah dengan ekskul. Nah ekskul tuh dia mungkin lebih bisa mengekspresikan dirinya. Kalau di pelajaran misalnya kita bilang kamu belajar ini, dia harus belajar itu ibaratnya. Kalau di ekskul kan dia bisa mengembangkan, misalnya dia suka bahasa Inggris, dia bisa kembangkan bahasa Inggrisnya di situ. Dia bisa nanya macam-macam, bisa dia nanya, atau bisa dia belajar macam-macam di bahasa Inggris itu. Gitu. Kalau sesuai dengan minatnya. Kalau di pembelajaran tergantung KD kita. Misalnya KD ini yang kita ajarkan, dia harus kompeten di bidang itu. Gitu. Kalaupun dia punya kompetensi atau punya minat lebih, dia hanya bisa mengasahnya di ekskul. Gitu. Mudah-mudahan dengan adanya ekskul ini, ya membantu dia untuk bersaing di dunia kerjanya nanti, apalagi kita kan SMK. Diharapkan habis tamat dari sini dia sudah harus bekerja. Tentu yang menambah kemampuan itu yang ekskul, percaya diri, apalagi dia bersosialisasi dengan orang lain. Dunia kerja kan tentu bersosialisasi, bagaimana cara mengambil hati orang lain, bagaimana cara bersikap dan berperilaku di depan orang lain kan berbeda kalau kita di sekolah dengan di dunia kerja. Itu sih harapannya. Mungkin sekian saja Bu bincang-bincang kita tentang ekskul. Semoga COVID-19 ini segera berakhir dan ekskul di sekolah ini masih berjalan, karena banyak sekali, sayang sekali kan Bu tidak berjalan. Dari sekian banyak hanya satu yang alhamdulillah ada yang aktif gitu. Jadi sekian bincang kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.